Abdurrahman Wahid, lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil, tanggal 7 September tahun 1940 sampai 30 Desember tahun 2009, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat tanggal 23 Juli tahun 2001. Kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Nyai Solehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November tahun 1963. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa. Ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan universitas. Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Jadi Gus Dur mendapatkan pendidikan Islam melalui pesantren di Indonesia, Timur Tengah, dan juga bersentuhan dengan pendidikan Eropa. Menurut Gus Dur, salah satu ketentuan dasar yang dibawakan Islam adalah keadilan, baik yang bersifat perorangan maupun dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, kita lalu teringat pada konsep keadilan yang pada prinsipnya berarti pemberdayaan kaum miskin lemah untuk memperbaiki nasib mereka sendiri dalam sejarah manusia yang terus mengalami perubahan sosial. Secara umum, Islam memperhatikan susunan masyarakat yang adil dengan membela nasib mereka yang miskin lemah. Kitab suci Al-Quran menurut Gus Dur menggunakan sebuah rumusan yang sangat pendek mengenai orientasi kehidupan sebuah masyarakat. Dalam pandangan Islam, rumusan itu adalah, berjihadlah dengan harta bendamu, jahidu bi amwalikum, yang selalu didahulukan dari kata, dan berjihadlah dengan nyawamu, wa jahidu bi anfusikum, dan ungkapan-ungkapan lain yang sejenis. Dari orientasi yang disebut berjihadlah dengan harta bendamu, dapat diketahui bahwa capaian kebendaan, materialisme, sangat diperhatikan oleh Islam, selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang banyak. Yang dimaksudkan dengan rumusan, kepentingan orang banyak, itu tidak lain adalah kepentingan orang kecil. Dengan kata lain, persaingan bebas dilakukan kalau masyarakat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, selama tidak bertentangan dengan orang kecil. Gus Dur berkata, kapitalisme tidak pernah berpikir tentang negara, melainkan tentang manusia secara individual. Sedangkan Islam sebaliknya, menganggap peranan negara atau masyarakat sangat besar dalam menentukan perbuatan atau tindakan manusia secara kolektif. Dalam dasawarsa ke-6 abad lalu, muncul istilah sosialisme Islam, Al-Ishtirakiyah Al-Islamiyah, antara lain untuk membenarkan tindakan Gamal Abdel Nasser untuk merampas dan kemudian membagi-bagikan tanah dari tuan-tuan tanah kepada para petani yang berjumlah jutaan orang di Mesir. Sejak tahun-tahun 70-an, muncul istilah seperti Bank Islam, asuransi syariah, takaful, dan sebagainya. Yusuf Qaradawi maju dengan tesisnya tentang kebolehan bunga bank produktif, yang dalam pandangannya bukanlah riba, karena Al-Quran hanya melarang riba.
melalui ayat, dan Allah melarang riba, wa harama riba. Dalam pandangannya yang diharamkan adalah bunga bank yang digunakan tidak untuk tujuan produktif. Dari sini Gus Dur berpandangan, dimungkinkannya pertautan antara ajaran kapitalisme dan ajaran Islam, tanpa digunakannya istilah resmi kapitalisme Islam. Mulailah para pengusaha Muslim merasa dekat dengan kapitalisme tanpa mengkhianati agama mereka. Timbul kesadaran bahwa memiliki modal besar bukanlah kejahatan dalam pandangan Islam. Modal besar yang digunakan untuk membangun kekuatan ekonomi kaum muslimin, tidak lain adalah sesuatu yang sebenarnya diperlukan Islam, dan dengan demikian tidak pantas dipersoalkan. Gus Dur berpandangan, dalam Islam modal tidak pernah berdiri sendiri. Modal sebagai alat ekonomi barulah ada artinya apabila ia digunakan untuk kepentingan orang banyak, sebagai bagian dari jihad dengan harta benda. Dengan kata lain, modal tidaklah dipakai untuk menyejahterakan pemiliknya belaka, melainkan juga untuk kepentingan orang banyak. Dengan kata lain pula, modal adalah alat yang juga bersifat menyejahterakan masyarakat, di samping memberikan laba kepada pemiliknya. Orientasi yang benar tentang modal inilah yang harus dimiliki, baik oleh para pengusaha Muslim, rakyat kebanyakan maupun pemilik modal itu sendiri. Bagi Gus Dur, tidak ada konsep formal Islam tentang negara maupun ideologi. Yang ada adalah kesadaran bahwa Islam mengajarkan orientasi kehidupan yang mengutamakan asas pemanfaatan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain, yang jelas-jelas menunjukkan kentalnya asas pemanfaatan itu, sebuah jenis pendekatan mementingkan manusia, antroposentrisme, yang dianut Islam. Artinya, asas pemanfaatan harus diwujudkan dalam kehidupan umat manusia secara kolektif, dan bukannya secara individual. Kitab suci Al-Quran berkali-kali menandaskan, bahwa masalah kecukupan adalah masalah yang kerap kali mengganggu hidup manusia. Dikatakan, telah membuat kalian lalai, upaya memperbanyak harta, hingga kalian masuk liang kubur. Dengan demikian, menurut Gus Dur, melalui ayat di atas, Islam jelas sekali menentukan bahwa manusia harus bersama-sama dalam kehidupan, termasuk dalam mencari apa yang dinamakan kecukupan, baik yang bersifat perorangan maupun keseluruhan masyarakat.